Mari kita mulai dari mesin slot. Mesin slot awalnya adalah sebuah mesin berbentuk fisik yang biasanya berada di kasino, klub, atau tempat-tempat perjudian lainnya. Di dalam mesin slot tersebut, terdapat gulungan yang biasanya berjumlah 3 gulungan, di mana setiap gulungan berisi berbagai macam gambar-gambar buah. Oleh sebab itu, mesin slot ini kadang juga disebut dengan istilah fruit machine. Mesin slot bekerja berdasarkan prinsip keacakan dengan algoritma RNG atau Random Number Generator. RNG menghasilkan serangkaian angka acak yang akan ditampilkan di layar mesin slot yang digantikan dengan gambar atau simbol. Misal angka 1 untuk gambar pisang, angka 2 untuk gambar jeruk, angka 7 untuk simbol jackpot atau scatter dan lainnya. Biasanya ada 10 jenis gambar. Kemudian mesin slot akan menampilkan kombinasi dari gambar-gambar tersebut dan menentukan kemenangan berdasarkan kombinasi yang sudah ditentukan. Jadi, bagaimana cara kerja RNG? Singkatnya, RNG adalah algoritma yang di dalamnya berisi operasi matematika. Ketika pemain judi melakukan spin, maka RNG inilah memainkan peran atas hasil spin. RNG akan melakukan operasi matematika yang sudah dibuat sebelumnya oleh seorang developer. Jenis operasi matematika yang digunakan dapat bervariasi. Bisa menggunakan aritmatika, fungsi trigonometri, ataupun transformasi matematis lainnya. Biar lebih gampang, kita gunakan contoh misalnya operasi modulus dari 28 dan 22. Di mana 28 dibagi 22 memiliki sisa 6. Lalu kita tempatkan operasi matematika tersebut di dalam RNG. Tidak peduli sebanyak apapun RNG dijalankan, hasilnya akan tetap 6. Bagaimana jika developer ingin menghasilkan angka random? Maka butuh nilai awal yang disebut dengan seed. Seed ini adalah nilai awal dalam operasi matematika yang akan digunakan dalam RNG. Misal, kita tentukan nilai seed-nya adalah 18, maka hasilnya adalah 20. Sekarang, jika RNG dijalankan berulang-ulang, hasilnya tetap 20 dan tidak akan berubah. Nah, untuk membuat hasil terus berubah, kita akan menggunakan hasil RNG tersebut untuk jadi seed selanjutnya. Di sini menghasilkan angka 10, kemudian 16, selanjutnya 8, dan seterusnya, dan terlihat acak. Namun, ada permasalahan lain. Jika operasi matematika RNG menghasilkan angka 18 lagi, di mana ini adalah nilai seed awal, maka hasil selanjutnya akan berulang seperti iterasi sebelumnya. Di percobaan saya, angka 18 keluar di iterasi ke-10, dan jika dilanjutkan, maka hasilnya akan sama seperti sebelumnya, sehingga terbentuklah sebuah pola yang di mana itu tidak boleh terjadi. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, developer biasanya secara default mengambil nilai seed ini dari waktu pada sebuah sistem. Biar lebih mudah, perhatikan RNG versi saya menggunakan Microsoft Excel. Format waktu menggunakan rumus now. Kemudian saya ubah menjadi format angka. Dan kemudian saya ambil 2 digit terakhirnya untuk menjadi seed. Setelah itu saya masukkan ke dalam operasi modulus. Hasilnya antara 2 atau 3 digit, dan saya ingin ambil 2 digit terakhir. Kemudian saya jumlahkan 2 digit tersebut. RNG ini akan menghasilkan rentang nilai 1 sampai 18. Karena saya ingin hasilnya hanya antara 1 sampai 10, maka saya lakukan validasi dengan jumlahkan kedua digitnya. Jika nilai yang keluar lebih besar dari 10, dan jika tidak, maka saya keluarkan hasil RNG-nya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Intinya adalah, semua ini dilakukan agar angka yang dihasilkan jauh lebih sulit untuk diprediksi. Oleh sebab itu, digunakan beberapa hal yang sangat sulit untuk diprediksi dalam menentukan nilai awal atau seed ini. Seperti gangguan gelombang elektromagnetik, temperatur, atau aktivitas fisika lainnya. Selain itu, operasi matematika yang digunakan juga sangat kompleks. Fenomena tersebut akan dikonversi menjadi angka melalui pendekatan tertentu. Dan angka tersebut yang akan menjadi nilai awal seed seperti yang sudah kita lakukan tadi. Dengan begitu nilai seed akan terus berubah. Semua itu hanya untuk mempersulit terjadinya prediksi pada output RNG. Jadi buat kalian para pemain judi yang rungkat karena nyalahin pola, nyalahin mesin yang belum panas,
atau nanyain pola ke admin slot di WhatsApp. Percaya atau enggak, itu enggak. Mesin slot awalnya adalah sebuah mesin berbentuk fisik yang biasanya berada di kasino, klub, atau tempat-tempat perjudian lainnya. Di dalam mesin slot tersebut, terdapat gulungan yang biasanya berjumlah 3 gulungan, di mana setiap gulungan berisi berbagai macam gambar-gambar buah. Oleh sebab itu, mesin slot ini kadang juga disebut dengan istilah fruit machine. Mesin slot bekerja berdasarkan prinsip keacakan dengan algoritma RNG atau Random Number Generator. RNG menghasilkan serangkaian angka acak yang akan ditampilkan di layar mesin slot yang digantikan dengan gambar atau simbol. Misal angka 1 untuk gambar pisang, angka 2 untuk gambar jeruk, angka 7 untuk simbol jackpot atau scatter dan lainnya. Biasanya ada 10 jenis gambar. Kemudian mesin slot akan menampilkan kombinasi dari gambar-gambar tersebut dan menentukan kemenangan berdasarkan kombinasi yang sudah ditentukan. Jadi, bagaimana cara kerja RNG? Singkatnya, RNG adalah algoritma yang di dalamnya berisi operasi matematika. Ketika pemain judi melakukan spin, maka RNG inilah memainkan peran atas hasil spin. RNG akan melakukan operasi matematika yang sudah dibuat sebelumnya oleh seorang developer. Jenis operasi matematika yang digunakan dapat bervariasi. Bisa menggunakan aritmatika, fungsi trigonometri, ataupun transformasi matematis lainnya. Biar lebih gampang, kita gunakan contoh misalnya operasi modulus dari 28 dan 22. Di mana 28 dibagi 22 memiliki sisa 6. Lalu kita tempatkan operasi matematika tersebut di dalam RNG. Tidak peduli sebanyak apapun RNG dijalankan, hasilnya akan tetap 6. Bagaimana jika developer ingin menghasilkan angka random? Maka butuh nilai awal yang disebut dengan seed. Seed ini adalah nilai awal dalam operasi matematika yang akan digunakan dalam RNG. Misal, kita tentukan nilai seed-nya adalah 18, maka hasilnya adalah 20. Sekarang, jika RNG dijalankan berulang-ulang, hasilnya tetap 20 dan tidak akan berubah. Nah, untuk membuat hasil terus berubah, kita akan menggunakan hasil RNG tersebut untuk jadi seed selanjutnya. Di sini menghasilkan angka 10, kemudian 16, selanjutnya 8, dan seterusnya, dan terlihat acak. Namun, ada permasalahan lain. Jika operasi matematika RNG menghasilkan angka 18 lagi, di mana ini adalah nilai seed awal, maka hasil selanjutnya akan berulang seperti iterasi sebelumnya. Di percobaan saya, angka 18 keluar di iterasi ke-10, dan jika dilanjutkan, maka hasilnya akan sama seperti sebelumnya, sehingga terbentuklah sebuah pola yang di mana itu tidak boleh terjadi. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, developer biasanya secara default mengambil nilai seed ini dari waktu pada sebuah sistem. Biar lebih mudah, perhatikan RNG versi saya menggunakan Microsoft Excel. Format waktu menggunakan rumus now. Kemudian saya ubah menjadi format angka. Dan kemudian saya ambil 2 digit terakhirnya untuk menjadi seed. Setelah itu saya masukkan ke dalam operasi modulus. Hasilnya antara 2 atau 3 digit, dan saya ingin ambil 2 digit terakhir. Kemudian saya jumlahkan 2 digit tersebut. RNG ini akan menghasilkan rentang nilai 1 sampai 18. Karena saya ingin hasilnya hanya antara 1 sampai 10, maka saya lakukan validasi dengan jumlahkan kedua digitnya. Jika nilai yang keluar lebih besar dari 10, dan jika tidak, maka saya keluarkan hasil RNG-nya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Intinya adalah, semua ini dilakukan agar angka yang dihasilkan jauh lebih sulit untuk diprediksi. Oleh sebab itu, digunakan beberapa hal yang sangat sulit untuk diprediksi dalam menentukan nilai awal atau seed ini. Seperti gangguan gelombang elektromagnetik, temperatur, atau aktivitas fisika lainnya. Selain itu, operasi matematika yang digunakan juga sangat kompleks. Fenomena tersebut akan dikonversi menjadi angka melalui pendekatan tertentu. Dan angka tersebut yang akan menjadi nilai awal seed seperti yang sudah kita lakukan tadi. Dengan begitu nilai seed akan terus berubah. Semua itu hanya untuk mempersulit terjadinya prediksi pada output RNG. Jadi buat kalian para pemain judi yang rungkat karena nyalahin pola, nyalahin mesin yang belum panas,
atau nanyain pola ke admin slot di WhatsApp. Percaya atau enggak, itu nggak lebih dari sebuah omong kosong. Kebanyakan platform judi menggunakan pihak lain sebagai developer untuk merancang permainan judi. Jadi bukan bandarnya sendiri yang membuat game. Kurang lebih seperti ini skemanya. Pertama, pemain akan menekan tombol spin pada web browser. Kedua, game akan mengirimkan perintah spin ke server game. Ketiga, server game akan menghitung taruhan yang dibutuhkan dan meminta platform untuk mengurangi saldo pemain. Keempat, server platform akan mengkonfirmasi. Kelima, server game akan melakukan request untuk mendapatkan RNG. Keenam, RNG akan merespon dengan mengirimkan nomor acak. Ketujuh, server game akan menggunakan nomor acak tersebut untuk menentukan hasil spin. Kedelapan, server game akan mengirimkan hasil apapun dari spin ke server platform judi. Kesembilan, server platform judi akan melakukan konfirmasi lagi untuk menambah saldo jika ada kemenangan. Kesepuluh, hasil spin akan dikirim ke dalam browser pemain. Kesebelas, browser akan memvisualisasikan dalam bentuk animasi hasil dari spin baik menang atau kalah. Kita dapat lihat bahwa semua proses dilakukan di dalam server game, bukan dilakukan oleh platform judi. Platform judi hanya melakukan konfirmasi saja apapun hasilnya. Terus, bagaimana bandar menghasilkan uang? Disinilah matematika mengambil peran. Semua jenis permainan judi, apapun itu bentuknya. Mau mesin slot, mau roulette, atau permainan kartu. Semua itu hanya berlandaskan pada satu dasar, yaitu randomness, atau keacakan. Inilah yang memberikan bandar judi keuntungan. Keuntungan besar dalam bentuk statistik. Kalau kalian berpikir bandar judi curang dengan melakukan settingan pada setiap putaran permainan, coba kita pikir lagi. Casinos don't need to do it. They already have an advantage thanks to game mathematics and the house edge, which guarantees their profit over time. Some players might get lucky and win, but casinos can be pretty sure that they will profit over the long term thanks to a high quantity of players and the law of large numbers. Apakah bandar perlu melakukan itu? Bahkan beberapa bandar tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena itu membahayakan si bandar. Mungkin kita mengira, jika bandar judi berusaha mencurangi pemainnya, mereka akan kehilangan